salah satu pelajaran yang gue dapetin banget dari banyaknya sakit hati sama orang itu soal self interest dan insentif disinsentif gitu, yang dimana sebenarnya manusia semuanya itu punya kepentingan dan itu bukan hal yang buruk gitu. Emang itu secara natural aja. Dan sayang sekali kata kepentingan jadi buruk ya. Iya, sayang banget ya, tapi self interest itu punya, dan kita harus paham bahwa self interest orang beda-beda, and therefore yang jadi insentif dan disinsentif untuk mereka itu beda-beda. Dan bisa jadi yang jadi insentif untuk satu orang itu sebenarnya merugikan untuk kita, atau yang jadi disinsentif tuh menguntungkan kita gitu. Oleh karena itu tuh itu dalam kerjasama, persahabatan dan sebagainya harus diselarasin banget, dan kita harus paham banget konsep itu. Itu banyak banget hubungan-hubungan yang akhirnya rusak atau nggak jadi sebaik mungkin atau malah ngaco, itu karena konsep itu tuh miss. Kayak pejabat, maksud saya baik, itu dia nggak paham. Oh, kalau kasih insentif ke sini, hasil tuh bakal ke sini gitu. Kalau kasih disinsentif ke sini, hasil kan gini. Kalau lu kasih insentif ke A, lu nggak bisa expect ada B, ya kan? Nah, ini nih konsep yang menurut gue tuh penting banget, dan itu yang bener-bener ke-hammer-in banget di umur 20-an gue lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari video yang kita tonton, kita bisa melihat ada dua fenomena bahasa, yaitu switching kode dan mixing kode. Switching kode terjadi ketika pembicara berpindah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dalam satu percakapan. Perpindahan ini biasanya dilakukan saat pembicara menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia, kemudian beralih ke bahasa Inggris untuk menegaskan maksud atau menjelaskan istilah tertentu yang lebih umum digunakan dalam bahasa Inggris, lalu kembali lagi ke bahasa Indonesia. Salah satu pelajaran yang gue dapetin banget dari banyaknya sakit hati sama orang itu soal self interest dan insentif disinsentif gitu, yang dimana sebenarnya manusia semuanya itu punya kepentingan. Nah, pola yang terjadi pada contoh video tadi yaitu kalimat pertama menggunakan bahasa Indonesia, lalu kalimat berikutnya menggunakan bahasa Inggris, kemudian kembali lagi ke bahasa Indonesia. Mengapa sih termasuk switching kode? Ya karena terjadi perpindahan bahasa secara penuh antar kalimat, bukan sekedar menyisipkan kata. Fungsi yang terlihat di sini yaitu untuk memberikan penekanan, menyesuaikan gaya bicara, dan menggunakan istilah yang lebih umum dalam bahasa Inggris. Sedangkan mixing kode atau campuran kode terjadi ketika pembicara tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, tetapi menyisipkan beberapa kata atau frasa bahasa Inggris di tengah kalimat. Fenomena ini sering muncul karena pengaruh kebiasaan, lingkungan, pergaulan, atau untuk membuat percakapan terasa lebih santai dan modern. Dalam adegan tertentu, campuran kode tampak jelas ketika pembicara berbicara dalam bahasa Indonesia, namun menyelipkan istilah atau ungkapan bahasa Inggris di bagian tertentu dari kalimatnya. Kalau lu kasih insentif ke A, lu nggak bisa expect ada B, ya kan? Nah, pola yang terjadi di contoh video tadi yaitu struktur kalimat tetap bahasa Indonesia, namun ada kata atau frasa Inggris di dalamnya. Mengapa sih termasuk mixing kode? Ya, karena bahasa utama tidak berubah, hanya dicampuri unsur bahasa lain. Fungsi yang terlihat di sini yaitu istilah terasa lebih praktis, lalu mengikuti gaya bahasa modern dan membuat percakapan lebih santai. Jadi, dari tayangan tersebut kita bisa melihat bahwa penggunaan dua bahasa dalam satu percakapan sudah menjadi hal yang biasa dalam komunikasi sehari-hari, terutama di media televisi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.